Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Wa ba'du, ikhwani wa akhwati fid din, azakumullah, Bapak Ibu sekalian, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia Allah, atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang dengan nikmat itu kita menjadi berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan berkumpulnya kita akan senantiasa Allah mudahkan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jadikan kita akan juga bisa berkumpul di dunia dan kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fid din, azakumullah. Salah satu sifat buruk seseorang yang disebutkan di dalam syariat adalah sifat isti'jal. Isti'jal itu tergesa-gesa. Isti'jal itu kepingin cepat terus. Kalau bahasa Jawanya, isti'jal itu kesusu. Ujar Pak Ganjar dulu kan, ojo kesusu. Itu namanya isti'jal. Dan ini merupakan sifat yang buruk. Tapi yang jadi masalah sifat isti'jal, sifat terburu-buru, sifat tergesa-gesa, ini ternyata menjadi sifat bawaan manusia. Jadi sifat ini tidak disukai, buruk, tapi jadi bawaan. Mungkin pian tanya, kenapa Allah itu sudah tahu sifat isti'jal itu, sifat kesusu tadi, sifat tergesa-gesa itu buruk, tapi kok oleh Allah Subhanahu wa taala kita diberikan sifat bawaan yang tergesa-gesa? Kira-kira kenapa, Pak? Pasti ada hikmahnya, ya kan? Pasti ada hikmahnya. Jawabannya kata para ulama, yang pertama adalah sebagai ujian bagi manusia tersebut. Artinya siapa yang bisa mengendalikan keingin segeraannya, ketergesa-gesaannya, siapa yang bisa berpikir lalu menjadikan dirinya tidak tergesa-gesa, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Sebaliknya, siapa yang tidak bisa mengendalikan ketergesaannya, haur hendak berdadas, selalu ingin kesusu, selalu ingin tergesa-gesa, maka dia pasti akan mendapatkan keburukan. Dan kita bisa lihat, Pak, yang namanya orang tergesa-gesa itu biasanya yang banyak jadi malah dapat kecelakaan, biasanya malah dapat keburukan. Ini hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, kenapa manusia diberikan sifat tergesa-gesa? Ya memang perlu kadang-kadang, Pak, tergesa-gesa itu, Pak. Pian kalau nggak punya sifat tergesa-gesa, disasahi macan, pian santai aja berjalan, ya kan? Ada api kebakaran, ya, pas pemadamnya tidak punya sifat tergesa-gesa, santainya, ya kan, sambil melihat pemandangan, pindah stop dulu berfoto-foto. Ini rumah yang terbakar, artinya ada gunanya seseorang itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat yang tergesa-gesa tersebut. Nah, ini salah satu hikmah yang disebutkan oleh para ulama. Kenapa kok Allah nggak suka sifat tergesa-gesa, tapi Allah justru menjadikan sifat tergesa-gesa itu untuk manusia. Dan bahkan sifat tergesa-gesa ini bukan hanya pada manusia kayak kita, manusia biasa, Pak. Bahkan pada para nabi. Para nabi itu juga kadang-kadang mereka tergesa-gesa. Akan tetapi karena mereka nabi, Allah Subhanahu wa taala menegur mereka. Dan ketika mereka sudah ditegur Allah, mereka bersegera memperbaiki dan tahu ketergesa-gesaannya. Kalau kita ini tahu tergesa-gesa kapan? Nanti kalau sudah nyesal, nanti kalau sudah celaka, nanti kalau sudah mendapatkan keburukan, baru kita sadar, oh ternyata semalam tergesa-gesa. Tapi para nabi tidak. Begitu mereka tergesa-gesa, Allah Subhanahu wa taala memberikan teguran kepada mereka sehingga mereka pun tahu bahwasanya diri mereka tergesa-gesa. Siapa nabi yang tergesa-gesa? Yang pertama, Musa alaihi salam.
Ketika dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dalam tanda kutip menimba ilmu kepada Khidir, Musa alaihi salam tergesa-gesa. Makanya ketika dia mau ikut kepada Khidir, Khidir mengatakan, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kamu gak usah ikut dengan saya, kamu gak bakal sabar dengan saya. Maka Musa pun kemudian memaksa untuk segera ikut, dan ikutlah dia. Tapi apa yang terjadi? Persyaratan yang ditetapkan oleh Khidir, fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Jangan bertanya kalau aku melakukan apa-apa, sampai nanti aku yang kasih tahu apa yang aku lakukan tersebut maknanya. Tapi apa yang terjadi? Musa alaihi salam selalu tanya. Sampai kemudian 3 kali, setelah 3 kali Khidir mengatakan, hadza firaqu baini wa bainik, ya kan? Ini sudah perpisahan, gak bisa lagi ikut. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, rahimallahu Musa law lam ya'jal laqassa min hadithihi ghairal ladzi qass. Semoga Allah merahmati Musa. Seandainya Musa pada saat itu tidak tergesa-gesa, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya dia akan mendapatkan, kita ini akan mendapatkan kisah yang bukan cuma 3 itu saja kisahnya, Pak. Kita akan dapat kisah yang banyak, yang mengandung banyak sekali hikmah ketika Musa mengikuti Khidir, dan kemudian Khidir menunjukkan ilmunya kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Karena beliau nggak sabar, ya cuma tahunya cuma 3 saja. Ingat ya Pak, yang 3 itu Pak, tentang perahu, tentang anak kecil, dan tentang tembok. Seandainya kata Nabi sabar Musa alaihissalam ini, niscaya cerita yang akan diberikan atau perkara yang akan ditunjukkan oleh Khidir akan semakin banyak. Ini satu nabi. Nabi yang lain siapa Pak yang tergesa-gesa Pak? Siapa kira-kira? Yunus alaihi salam. Yunus alaihi salam ini dakwah, yang didakwahi kada nurut. Akhirnya kok merasa ini kok nggak nurut-nurut lah ini orang-orang ini. Akhirnya apa yang terjadi? Dia pergi meninggalkan kaumnya sebelum dia diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tergesa-gesa dia. Apa yang dia dapatkan? Hukuman dari Allah. Masuk ke dalam perutnya ikan yang pian semuanya, insya Allah sudah tahu ceritanya. Apakah cuma 2 orang Nabi Yunus saja? Tidak. Nabiullah Yusuf alaihi salam juga pernah tergesa-gesa. Ketika dia dihadapkan di hadapan para wanita, lalu dia mengatakan, qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Wahai Allah, lebih baik saya masuk penjara daripada saya menuruti nafsunya para wanita-wanita ini tadi. Masuk penjara dia. Dan dia masuk penjara itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala agar Allah itu bisa menunjukkan kepada semua orang tentang ketinggian kedudukan Yunus alaihi salam. Setelah dia masuk penjara, dia nggak sabar di dalam penjara. Tapi ya kira-kira siapa Pak yang sabar dalam penjara Pak? Nggak sabar dia di dalam penjara. Ketika dia menjelaskan kepada seseorang tentang takwil mimpi, maka Nabi Yunus alaihi salam mengatakan kepada orang tersebut, "Udhkurni 'inda rabbik." Nanti kalau kamu keluar, kata Yunus alaihi salam, tolong ceritakan masalahku ini kepada tuanmu, supaya dia tahu, supaya saya bisa dibebaskan. Gara-gara itu dia tergesa-gesa, nggak nurut dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala bisa fis sijni bid'a sinin. Ditambah lamanya perjaranya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja dia kalau dikatakan kepada pemimpin tadi untuk dibebaskan, tidak. Allah bikin lupa orang itu tadi. Dan kemudian apa yang terjadi? Yusuf alaihi salam justru semakin lama di dalam penjara. Makanya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma labitha fis sijni ma labith, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu Yusuf laulal kalimah allati qalaha udhkurni 'inda rabbik ma labitha fis sijni ma labith. Semoga Allah merahmati Yusuf alaihi salam. Seandainya dia tidak ngomong, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tolong ingatkan kepada bosmu, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia itu bertempat atau berada di dalam penjara sebagaimana dia berada. Apakah cuma Nabi Yunus saja? Tidak Pak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah tergesa-gesa. Kapan? Ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh Jibril alaihi salam menurunkan wahyu.
Jibril membacakan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian apa yang terjadi? Nabi itu ikutan baca. Misalnya Jibril baca alif lam mim, jar Nabi alif lam mim, terus diumpati terus selama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Engkau jangan menggerakkan lisanmu, jangan ikut baca, kata Allah Subhanahu wa taala, lita'jala bih. Engkau ingin tergesa-gesa dengan bacaan Al-Quran. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Sesungguhnya kami nanti yang ngurus, kata Allah Subhanahu wa taala. Jam'ahu, yang mengumpulkannya di dalam hatimu, wa qur'ana, dan bacaannya. Fa idza qara'nahu, kalau kami sudah selesai membacakannya, fattabi' qur'ana, baru kamu ikuti, kata Allah Subhanahu wa taala. Tsumma inna alaina bayana, lalu kemudian penjelasannya nanti kami yang akan menjelaskannya. Artinya Nabi itu langsung hafal Quran tanpa menghafal. Kenapa? Karena Al-Qurannya langsung diletakkan di dalam hati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, waktu dibacakan Nabi ikut-ikutan baca, ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini menjelaskan kepada kita bahwasanya memang benar yang namanya tergesa-gesa itu adalah sifat bawaan manusia. Bahkan para nabi tidak terluput daripada sifat tergesa-gesa ini tadi. Nah, ini satu gambaran bahwasanya sifat tergesa-gesa itu bawaan dari manusia dan dia adalah sifat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia biasa kayak kita, kayak apa? Dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan juga, walau yu'ajjilullahu lin-nasi syarra isti'jalihim bil khair laqudiya ilaihim ajaluhum فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kalau Allah Subhanahu wa taala itu menyegerakan keburukan kepada yang diminta oleh manusia, sebagaimana Allah menyegerakan kebaikan yang diinginkan untuk disegerakan juga oleh manusia, maka kata Allah Subhanahu wa taala pasti umur mereka akan selesai. Artinya laqudiya ajaluhum, selesai, mati mereka kalau semuanya serba disegerakan. Kita ini kan minta rezeki yang banyak benar kalau Pak. Terus kalau lawan Allah Subhanahu wa taala, oh ya sudah, haji ahai, ini rezeki pian diberikan langsung semuanya lawan Allah. Apa setelah itu yang terjadi? Mati. Selesai. Mau dikasih rezekinya berataan, ayo dibukakan cek semuanya dikasih rezeki. Tidak ada yang mau kita Pak. Maunya kita kayak apa? Dirincit-rincit aja, sedikit-sedikit aja ya Allah. Kalau dikasih semua, kata Allah Subhanahu wa taala, laqudiya ajaluhum, selesai kalian, mati kalian semua. Kalau semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fanadharul ladzina yarjuna liqa'ana fi tughyanihim ya'mahun. Lalu orang Allah Subhanahu wa taala membiarkan orang-orang yang zalim tadi dalam kebingungan mereka. Maknanya apa? Doa keburukan orang itu juga selalu ingin segera. Contohnya kita ini berdoa semoga orang-orang Yahudi yang ada di Palestina sana kalah matian semuanyaan, ingin segera kita. Tapi kira-kira kalau sudah Yahudinya dikalahkan semuanyaan, apa yang terjadi Pak? Apa yang terjadi? Hah? Kenapa? Kiamat, hakun kiamat. Nah, ada mau kalau tapi berdoa terus minta supaya segera. Kalau Yahudinya habis Pak, kiamat. Kan ada lagi kayak pengajian di Masjid Ikhlas ini tadi. Habis, Yahudi mati semuanyaan, dibunuhi oleh kaum muslimin, kiamat yang terjadi. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu aku berikan semua yang kamu inginkan, mau doa yang buruk, mau doa yang baik, selesai kalian semua. Dan kalian akan menyesal ketika itu semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa kebaikan juga seperti tadi, minta rezeki tadi. Ada yang waninya buktinya pian ya kalau ya kan, tidak ada yang berani kita. Ini pacangan hanyar menerima satu mat, belum dinikmati, mati Pak. Ya kan? Atau mendoakan misalnya yang lain-lainnya. Tapi intinya ini mengajarkan kepada kita, penundaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu semua ada hikmahnya. Seperti kenapa orang Yahudi hari ini tidak dikalah-kalahkan di Palestina sana. Nah, kalau mereka nggak kalah, kalau mereka kalah atau saat mereka hari ini ada, pian punya kesempatan untuk amal kok. Bantuan untuk Palestina, kita bisa ngasih.
para mujahidinnya perang, mati syahid, insya Allah ada jalan untuk mereka untuk mendapatkan kebaikan. Itu hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dalam urusan-urusan doa kebaikan. Ketika itu kita merasa tidak diberikan oleh Allah, mungkin Allah merubahnya dalam bentuk yang lain. Mungkin Allah kasih yang lain yang cocok untuk kita menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini semua mengajarkan kepada kita bahwasanya yang namanya ketergesa-gesaan di dalam segala macam urusan itu yang muncul adalah keburukan. Makanya salafus saleh itu Pak paling takut kalau berdoa mengucapkan sesuatu lalu kalau dikabulkan justru menjadi menyesal. Berdoa minta sesuatu tergesa-gesa, dikabulkan oleh Allah, sudah dikabulkan menyesal. Makanya mereka selalu berdoanya seperti apa? Allahumma ikhtarli wala tukhayyirni. Wahai Allah, pilihkan untukku, jangan aku yang disuruh milih. Jadi minta dipilihkan oleh Allah. Kenapa? Kalau Allah yang milihkan pasti baik. Kalau pian yang milih belum tentu baik, bisa jadi orang menyesal. Bahkan kekawanan aja ada yang sudah kawin 20 tahun menyesal orang kawin lawan yang ini jadi no. Kayak apa? Menyesal kok 20 tahun ya kan? Ini mau juga yang model-model kayak ini. Ya kan, Pak? Menyesal itu nang seminggu 2 minggu, 20 tahun sudah bercucu kok sudah hanyar pada menyesal. Nah, ini gambaran tentang ketergesa-gesaan. Maka kita perlu memuhasabah diri kita. Artinya Nabi SAW itu mengatakan al-isti'jal minasyaitan wa ta'anni minallah. Tergesa-gesa itu jalannya setan yang nyuruh. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita itu ketenangan. Kenapa? Karena banyak sekali kebaikan yang akan didapatkan saat kita itu melakukan segala sesuatu dalam ketenangan. Nah, ini yang dijelaskan oleh para ulama. Lalu kemudian yang namanya, aduh waktunya kok tinggal sedikit Pak, banyak lagi. Lalu yang disebutkan oleh para ulama berkaitan dengan, saya cepatkan aja nantilah, contoh-contoh tentang seperti apa isti'jal, seperti apa tergesa-gesa yang dicela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dicela oleh Rasulnya. Yang pertama kata para ulama, al-isti'jalu 'inda du'a. Orang tergesa-gesa berkesusu tadi dalam urusan doa. Dalam riwayat sahih Imam Muslim disebutkan bahwasanya sirna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati batni buwat. Kami berjalan berombongan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada perang Batni Buwat, salah satu nama perang. Ini yang dicari oleh Nabi namanya Majdi bin Amr al-Juhani. Artinya ada orang namanya ini tadi al-Juhani ini tadi dicari oleh Nabi Muhammad SAW sampai nanti terjadi perang Batnul Buwat ini tadi. Lalu kemudian wa kana an-nadih yu'aqibuhu minna al-khamsah wa sittah wa sab'ah. Dan satu ekor onta pada saat perang itu ditunggangi gantian oleh 5 atau 6 atau 7 orang. Jadi gantian. Naik onta dulu, sudah lapah kena turun, naik lagi yang satu, bergantian. Karena kekurangan perbekalan yang dimiliki oleh pasukan kaum muslimin. Sampai kemudian ada seseorang, pas giliran dia, rajulun minal ansar ala nadih lah. Orang ini, giliran orang ini naik di atas onta tadi. Fa'anakhah. Lalu kemudian kalau onta naik itu kan disuruh duduk dulu kan Pak, duduk baru orangnya naik. Setelah itu duduk, faraqibahu, lalu dia naik onta tersebut. Thumma ba'athahu, lalu kemudian disuruh jalan maksudnya. Lalu dikatakan fataladzana alaihi ba'dat taladzun. Tapi kemudian onta ini karena kebanyakan yang menaiki, kalau Pak sudah 7 hikung yang menaiki tadi, lapah onta ini tadi. Jaraknya perang itu jauh, ontanya ini nggak mau jalan cepat. Orang ini tergesa-gesa, orang ini kesusu, dia mau berangkat katanya, harus cepat, maksud dia ini tadi. Lalu dia mengatakan, disebutkan dalam riwayat, faqala lahu syah hus gitu. Apa kalau naik onta itu babadahnya kayak Pak? Kita ini biasa naik mobil kalau Pak, kada usah dipadahkan hus berjalan aja.
naik sepeda motor kada pakai hus berjalan ya, tinggal diputar kayaknya. Tapi onta ini tetap nggak mau jalan yang kenceng. Lalu orang ini pun mengatakan, la'anakallah, semoga engkau melaknat engkau wahai onta, disuruh cepat untuk perang kok kada mau. Orang ini bersegera, orang ini tergesa-gesa. Kalimat laknat yang diucapkan oleh orang ini tadi didengar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi mengatakan, man hadzal la'in ba'irah, siapa yang melaknat ontanya, kata Nabi. Lalu dia mengatakan, ana ya Rasulullah, saya tadi yang ngomong melaknat kepada onta saya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, anzil anhu fala tusah fala kelihatan tulisannya, turun, kata Nabi Muhammad SAW, saya tidak mau bareng dengan sesuatu yang sudah dikutuk. Artinya Nabi SAW menyuruh onta itu ditinggal, jangan ikutkan onta ini di dalam rombongan kita. Kata Nabi SAW, la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala amwalikum wa la tuwafiqu minallahi sa'atan yas'alu fiha ata'an fayastajibu lakum. Dan jangan kalian mendoakan keburukan untuk diri kalian, jangan juga untuk anak kalian, jangan juga untuk harta kalian, karena tidaklah doa kalian tadi perkataan terkutuk engkau. Itu artinya semoga Allah mengutuk orang ini, semoga Allah mengutuk sesuatu tadi. Tidaklah itu bertepatan dengan apa ketika Allah kita meminta kepada Allah, lalu kemudian itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang celaka nanti kita sendiri. Kenapa Nabi menyuruh onta yang terkutuk ini tadi untuk ditinggal, tidak boleh lagi ikut di dalam rombongan? Nabi takut, Pak. Kalau onta ini ada di dalam rombongan, lalu perkataan orang tadi terkutuk engkau, la'anakallah, semoga Allah mengutukmu. Kutukannya benar-benar datang. Kalau kutukannya benar datang, ada Nabi, ada para sahabat yang kada tahu apa-apa urusannya, kira-kira jadinya ikut mendapatkan musibah dengan sebab apa yang dilakukan oleh sahabat tersebut. Nah, ini mengajarkan lagi kepada kita, kadang-kadang yang namanya ketergesa-gesaan itu, seseorang akan mengucapkan segala sesuatu yang ujungnya justru membawa keburukan kepada dirinya. Karena sangat sedikit lawan bini, bulik hikam kepada abah hikam, bulik bininya bujuran, ya kan? Pagi-pagi bangun guring, kopi kada bisa berulah, sarapan tidak ada yang bikinkan. Makanya ngomong jangan segera, segala sesuatu itu dipikir, ya kan? Hanyar karena sudah 2-3 hari pindah ke warung terus, kada sanggup lagi ke warung, ya kan? Baru menelpon, hanyar lan bininya, nyaman kalau kada ada ulun, ya. Nah, senang ibu-ibu ini. Artinya ini mengajarkan kepada kita yang namanya ketergesa-gesaan, bahkan di dalam urusan doa itu dilarang, karena kita akan mendapatkan keburukan dengan ketergesa-gesaan yang ada pada diri kita. Nah, ini satu hal yang disebutkan oleh para ulama. Bahkan dalam doa ketika kita tergesa-gesa itu menjadi sesuatu yang tercela. Yang kedua, tergesa-gesa dalam sholat itu juga sesuatu yang tercela. Disebutkan dalam riwayat yang mungkin pian semua sudah paham, tentang orang yang masuk masjid lalu dia sholat ekspres, ya kan? Lalu kata Nabi SAW kepada orang tersebut, irji' fa innaka lam tusalli, balik, kata Nabi Muhammad SAW, kamu belum sholat. Sholat lagi dia, balik lagi, kata Nabi, kamu belum sholat. Terus seperti itu, sampai Nabi kemudian mengajarkan disuruh agar ketika sholat itu orang itu untuk tumakninah, ya kan? Sholat saja cepet-cepet itu nggak boleh. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, kalau waktunya mepet kita harus sholat, apa yang harus lakukan, Pak? Hah? Sholatnya pakai sholat minimalis. Kayak apa sholat minimalis itu? Ya, habis takbir, baca yang wajibnya saja, takbiratul ihram, wajib. Setelah takbiratul ihram, al-fatihah. Setelah al-fatihah, rukuk. Jadi bisa tenang bacaannya, bisa tumakninah. Rukuknya pun nanti baca, tidak usah yang 5 kali, 6 kali, 7 kali, baca sekali saja. Iktidal, baca yang pendek, rukuk, sujud, baca yang pendek, dan seterusnya. Ambil yang wajib-wajibnya saja ketika memang kita harus mengerjakan sholat tersebut dalam keadaan waktu yang sempit. Ini masalah sholat. Artinya ibadah saja itu tidak boleh kita tergesa-gesa.
Yang ketiga apalagi? Istijal ba'd ad-du'at wal muslihin fi islahin nasi wa taghyiri waqi'ihim. Ini para dai. Kadang-kadang kita itu juga bara yang lain, orang yang lain. Para dai, orang-orang muslih, orang-orang yang ingin melakukan perbaikan, kadang-kadang mereka nggak sabar, tergesa-gesa agar umat yang diberitahu ini langsung jadi baik berataan. Oh, ini orang suka bid'ah misalnya, dipadahi langsung handaknya seitu seini. Ujar Mama Ulun kayak membuang kelimpanan, kada kawa pak, tidak bisa itu. Orang ini sudah berandam, jadi bingka berandam sudah dalam urusan yang kayak itu, ya kan? Hendak diangkat disuruh langsung karing, tidak bisa. Pelan-pelan mengajarkan kebaikan kepada orang-orang yang memang kita menginginkan kebaikan untuk mereka itu. Nah, kadang-kadang tanpa dia sadari, dia mengajak kepada kebaikan, dia menyeru kepada jalan yang lurus, tapi dia tergesa-gesa. Ingat cerita Nabi Musa alaihi salam. Nabi ini ingin segala sesuatunya tergesa-gesa, malah dia tidak mendapatkan sebagaimana yang seharusnya dia dapatkan. Banyak orang yang menginginkan, mungkin anaknya, mungkin temannya, mungkin saudaranya, mungkin tetangganya, kita ingin agar mereka ini berubah menjadi orang yang lebih baik, tapi kita tergesa-gesa. Akhirnya dibantah sedikit, langsung basar ini hatinya tertutup ini, tidak bisa dia untuk diberitahu yang baik. Tidak seperti itu. Kita tergesa-gesa, begimitan, terus beritahu mereka ini, jangan pakai bosen. Kalau misalnya inya pina muyak dipandiri urusan agama, bawa bepandir perkara-perkara yang mubah. Nanti balik lagi kita pandiri urusan-urusan untuk mengajak dia kepada kebaikan, karena itu akan jadi amal kita loh Pak. Sampai kata Nabi, lebih baik daripada humurun ni'am, lebih baik daripada onta yang merah. Onta merah itu kalau hari ini Rolls Royce. Rolls Royce Pak. Pokoknya tunggangan yang paling mahal itu sudah. Ibaratnya kayak itu. Sabar kita. Kadang-kadang kita ini cuma 1 kali, 2 kali, 3 kali sudah dipadahi ya. Tidak, bukan seperti itu. Orang-orang yang menginginkan kebaikan, orang-orang yang menginginkan adanya perubahan, maka hendaklah mereka bersikap sabar. Ini yang dijelaskan oleh para ulama berkaitan dengan masalah yang seperti ini. Karena pernah Khabbab bin Al-Arat itu datang kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi waktu itu nyender di Ka'bah. Lalu Khabbab itu berkata, "Ya Rasulullah, tidakkah engkau ini berdoa untuk kami? Kapan kami ini mendapat pertolongan, wahai Nabi?" Khabbab ini disiksa macam-macam Pak, dan banyak saat itu kaum muslimin yang mengikuti Nabi disiksa. Lalu Nabi Muhammad SAW, "Wahai Khabbab, kamu tahu dulu ada orang-orang yang beriman, lalu mereka kemudian ditanam badannya di dalam tanah, lalu kepalanya digergaji bagi 2. Ada juga orang yang diambilkan sisir dari besi, yang badannya kemudian disisir dengan sisir besi tersebut sampai tulang dan dagingnya terpisah," kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini semua terjadi, kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, "Walakinnakum tasta'jilun," kata Nabi. Tapi kalian ini tergesa-gesa. Bayangkan Pak, Khabbab ini dipanggang. Khabbab ini tukang pandai besi. Itu dia di belakangnya, punggungnya ini ditidurkan di atas bara yang membakar besi. Ada sahabat yang disiksa, dijemur, digantung, di macam-macam. Sudah parah keadaan pada saat itu. Apa kata Nabi? "Walakinnakum tasta'jilun." Kamu ini tergesa-gesa, kata Rasulullah. Sudah parahnya yang kata kayak itu, masih dikatakan oleh Nabi, kita itu tergesa-gesa. Nah, ini jadi pelajaran buat kita. Artinya bahkan untuk urusan yang kebaikan-kebaikan, tetap manusia itu tidak boleh untuk bersikap yang tergesa-gesa. Yang lainnya lagi, tergesa-gesa dalam menuntut ilmu. Nah, kadang-kadang hendak belajar hadis, hanya masuk 2 semester hendak jadi kayak Syekh Albani, tidak bisa. Ya, kalau belajar bahasa Arab misalnya, baru misalnya Durusul Lughah jilid 2 misalnya, hendak baca kitab, misalnya baca kitab tafsir langganan-langganan, kenapa ini kok kelawasan ini gurunya ini, jilid 1 jilid 2, kehendaknya saben hari belajar. Ya tidak bisa juga kita saben hari belajar. Dalam menuntut ilmu itu yang perlu, kata Imam Syafi'i, salah satunya adalah sabar.
Karena ilmu itu akan datang sedikit demi sedikit dan akan paten pada diri kita. Banyak orang yang tidak sabar. Makanya kata para ulama, qila al-ilmu salasatu ashbar. Ilmu itu ada 3 tahapan, ada 3 jengkal, ada 3 etape. Man dakhala syabr awal takabbar. Orang yang baru masuk etape pertama takabbar, sombong. Ibarat hanya ban putih, semuanya orang anak di bawahnya berkelahi, ya. Karena bisa karate. Kalau belajar ilmu agama, baru saja belajar ilmu agama 1-2 tahun, semua orang mau didebat, semua orang dikatakan sesat, takabbar. Lalu kata para ulama, waman dakhala, yang kedua, maka siapa yang masuk etape yang kedua, tawadhu'ah, maka dia akan bersikap tawadhu, dia akan merasa merendah sedikit. Oh iyalah, enggak seperti ini, enggak seperti dulu yang saya lakukan. Tapi kata para ulama, siapa yang masuk kepada etape ketiga atau etape yang terakhir, alima annahu lam ya'lam, maka dia akan tahu bahwasanya ilmunya itu tidak ada apa-apanya, bahwasanya banyak sekali perkara-perkara yang dia tidak tahu. Nah, kenapa ada orang menuntut ilmu itu menjadi tidak sabar? Ya karena baru masuk etape pertama, takabbar, merasa besar, merasa bisa, semuanyaan sudah, ayo cepet-cepet, kok kelambatan nih gurunya ini. Nah, itu dalam masalah menuntut ilmu. Juga di dalam masalah isti'jalu ala rizq, tergesa-gesa dalam urusan rezeki. Kadang-kadang manusia itu nggak sadar, ya seperti tadi Pak, ditawari, manusia ini kan aneh, ditawari dijulung berataan kada mau, dijulung sedikit-sedikit kada mau juga, hendak yang banyak. Kan kayak itu orang-orang ini. Kenapa kalau kada mau banyak? Karena tahunya kalau banyak berataan dijulung mati. Cobainnya kada tahu mati, kira-kira hakun aja ya kalau Pak. Bahkan ada cerita Ali bin Abi Thalib. Ketika Ali bin Abi Thalib ini masuk ke dalam masjid, beliau ini membawa bighalnya. Ali bin Abi Thalib ini membawa bighalnya, lalu kemudian amsik alayya baghlati, tolong pegangkan, kata Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib karena ingin ke masjid ini masuknya sebentar, tolong pegangkan bighal saya. Ali masuk ke dalam masjid, berurusan ada apa, dia melakukan sesuatu di dalam, lalu dia keluar ini Ali mengeluarkan uang 2 dirham. Maksudnya Ali apa? Ali ingin menjulung lawan orang yang menjaga akan si tukang parkir ini tadi. Mau dikasih oleh Ali 2 dirham. Sekalinya orangnya kadeda. Terus tali kekangnya bighal ini tadi hilang. Dicuntannya lawan si tukang parkir ini tadi. Ya kan? Akhirnya dibawalah bighal ini tanpa betali-talian, ya kan? Beremot aja, ada betali, ya kan? Beremot Pak. Terus Ali menyuruh anak buahnya untuk beli tali, belikan tali kekangnya bighal ini tadi. Pergilah si anak buah ini tadi ke pasar. Di pasar ketemu lawan maling ini tadi. Nah, ini ada tali jarinya. Berapa ini? 2 dirham jarinya. Dibayarnya 2 dirham, dibawa balik lawan orang ini. Dilihat lawan Ali bin Abi Thalib. Lah ini kan tali kurang tadi yang dicuntan. Kenapa orang itu jadi seperti itu? Karena dia nggak sabar. Berapa dia akan dapat rezeki dari mencuri? 2 dirham. Berapa kalau dia amanat menjaga parkirnya tadi, bighalnya Ali bin Abi Thalib, juga 2 dirham. Apa bedanya 2 dirham yang pertama dengan 2 dirham yang kedua? 2 dirham yang pertama haram hukumnya, karena dia dapat dari mencuri. 2 dirham yang kedua, maka itu adalah yang halal. Makanya juga koruptor Pak. Koruptor itu seandainya sabar, maling duit negara misalnya 5 triliun, itu kalau inya sabar Pak, itu benar jadi rezekinya, pasti dia akan dapat 5 triliun tadi. Tapi karena dia tidak sabar, dia curi uang tersebut. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak. Orang korupsi nggak pernah akan bisa korupsi kalau tidak Allah takdirkan dia bisa melakukannya. Artinya uang yang dia dapat dari korupsi, seandainya dia cari dengan cara yang halal, dia juga dapat segitu kok. Jadi jangan pernah iri dengan orang-orang yang melakukan keburukan, atau kita beringinkan juga melakukan keburukan untuk mendapatkan rezeki secara instan. Nah, ini semua disebut sebagai isti'jal
al-madhmum, istijal yang ketergesa-gesaan yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah semua istijal itu tercela? Tidak. Ada juga ketergesa-gesaan itu yang baik. Apa? Ya segera tobat. Kalau salah, segera tobat. Antum ini harus bersegera tobat. Tidak. Al-istijalu minasyaitan. Tidak, saya tidak mau. Karena tergesa-gesa itu dari setan. Tidak ada Pak setan nyuruh tobat, ya kan? Artinya yang baik-baik pun juga ada. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah." Bersegera kata Allah. Cepat-cepat kata Allah Subhanahu wa taala menuju kepada ampunan Allah dan menuju kepada surganya Allah. Itu memang disuruh cepat. Artinya ada perkara-perkara baik yang kita disuruh menyegerakan. Apalagi yang disuruh menyegerakan? Kalau si anak sudah ada yang melamar, kalau anaknya sudah kelihatan besar, sudah cukup umur untuk kawin, segerakan untuk menikah, ya kan? Dinikahkan anak tadi. Jangan dibiarkan aja menjomblo, Pak, ya kan? Apalagi yang disuruh segera bayar utang, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membayar hutang itu man akhadha amwalan nasi yuridu adaaha addallahu anhu. Orang yang mengambil harta manusia, maksudnya utang, tapi dia kemudian ingin bersegera untuk melunasi utangnya, Allah akan segerakan. Lalu Allah mengatakan, Nabi mengatakan, "Wa man akhadha yuridu an itlafiha yuridu itlafaha atlafahu Allah." Tapi barang siapa yang ingin ambil utang lalu ingin ngemplang, ingin apa Pak? Kada bayar, habis utang ada bayar. Nah, cangkal berhutang, ngalih ditagih. Maka Allah Subhanahu wa taala juga akan menyusahkannya. Artinya di sini apa? Kalau kita itu punya utang, disuruh punya niat untuk segera, usaha segera untuk membayari utang-utang tersebut. Nah, ini ibadah yang disebutkan sebagai ibadah-ibadah yang diharuskan kita ini untuk menyegerakan. Atau fi adail huquqi ila ashabih, isti'jalu fi adail huquqi ila ashabiha, bersegera memberikan haknya orang. Ya, kadang-kadang ada milik orang, misalnya apa yang menjadi titipan orang kepada kita, ya segera kembalikan. Dititipi orang rasa mendapat, diambil sarik. Seorang merawatakan ini, cakap antum pada anak rawatakan, ya kan, diinjami mobil misalnya, ya kan, kalau sudah selesai segera kembalikan. Kada anak yang merawatakan, anak basuhakan ini segala macam, ya ente kalau ada mobil anak ya berjalan ke sana kemari, ya kan, sama aja. Segera di dalam hak-hak orang kembalikan dengan segera, baik hak apapun, tidak dikhususkan pada hak harta saja, tidak, hak apapun. Ketika kita menzalimi orang lain, dia punya hak yang kita rusak, maka apa? Segera minta maaf. Hak apapun yang ada pada diri seseorang, bersegera kita untuk menunaikannya. Tidak harus harta, Pak, dalam urusan kehormatan, dalam urusan apapun, bersegera kita untuk menyelesaikan dengan orang-orang yang haknya ada pada diri kita. Yang lainnya lagi, istijal itu yang terpuji, menyegerakan berbuka. Itu kan disuruh bersegera kalau Pak. Menyegerakan berbuka kan diperintahkan. Nah, ini kan perintah Nabi Muhammad SAW. La yazalun nas bi khairin ma ajjalul fitrah. Dan senantiasa orang itu akan berada di dalam kebaikan selama mereka menyegerakan waktu mereka berbuka. Apalagi yang bersegera, banyak Pak, segera-segera yang lainnya. Menyegerakan untuk faridatul hajj, menyegerakan untuk segera ingin berhaji. Nabi SAW mengatakan, ta'ajjalu ilal hajj fa inna ahadakum la yadri ma yu'radu lahu. Bersegeralah kalian untuk bisa melaksanakan haji. Fa inna ahadakum la yadri, karena setiap kalian itu tidak tahu apa yang menghalangi kalian untuk melakukan itu. Artinya segera ketika kita ini bisa untuk melakukan segala sesuatu. Jangan sampai yang harus segera malah kita tunda, yang harus kita santai justru kita bersegera. Nah, ini pelajaran yang kita dapat dari
larangan Nabi Muhammad SAW untuk kita itu tidak tergesa-gesa di dalam segala macam urusan. Artinya tergesa-gesa itu sifat bawaan manusia, dan sifat bawaan ini sebagai ujian, dan ada pula kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Ada perkara-perkara yang kita diperintahkan untuk tidak boleh tergesa-gesa, dan ada pula perkara-perkara yang biasanya berkaitan dengan akhirat. Itu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tergesa-gesa. Maksudnya tergesa-gesa menyegerakan, jangan sampai menunda-nunda perkara-perkara yang berkaitan dengan akhirat. Ini kira-kira yang bisa ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan mungkin ini juga kajian terakhir. Nah, esok-esok pian kada melihat ngaran ulun di jadwal kan. Kalau ada salah, ada keliru, ada ketidaknyamanan selama kita berkumpul, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah tetap nanti kalau misalnya ada singgah ke sini, ya kalau mampir-mampir lagi ke sini, nah, karena insya Allah kita bisa ketemu lagi, insya Allah. Tapi yang jelas, karena beberapa bulan ke depan mungkin kada kelihatan lagi ngaran ulun, ya Allah. Gimana ini? Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wal haqqu 'indallah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.